Banjir 1 meter lebih rendam kebun pala. Umat Kristen jaga parkir tarawih. Prabowo, RI destinasi menarik bagi investor global. Pria penyortir plastik bekas tewas tertabrak kereta api. Halo pemirsa, selamat malam. Menyapa Indonesia Malam kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Mendapat kiriman air serta tingginya intensitas hujan membuat pemukiman warga di Kebun Pala Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi terendam banjir. Ketinggian air mencapai lebih dari 1 meter, meski demikian warga belum mengungsi dan masih bertahan di lantai 2 rumah. Pemukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat pagi terendam banjir. Ketinggian air saat ini mencapai 1 meter lebih, tepatnya yakni 120 cm. Warga menyampaikan bahwa volume air berangsur naik sejak Jumat dini hari tadi. Meski demikian, warga belum mengungsi dan masih bertahan di lantai 2 rumahnya masing-masing. Banjir disebabkan oleh meluapnya aliran kali Ciliwung lantaran mendapat kiriman air dari wilayah Bogor, Jawa Barat, serta tingginya intensitas hujan yang mengguyur ibu kota. Habis hujannya kan terus-menerus. Ini kiriman juga Pak Bun? Ya kiriman dari Bogor lah. Satu-satu jalan dari Bogor. Untuk ketinggian air sendiri sekarang sudah 1 meter lebih apa semana Pak? 1 meter, ya 1 meter lebih. Tapi warga belum ada yang mengungsi? Belum lah, kalau masih begini sih. Masih biasa ya Pak? Dianggap masih biasa kayak gini? Iya, kalau udah tinggi ini baru paling ngungsi deh. Pak, ini tapi ketinggian airnya makin naik apa mulai turun apa masih? Naik. Oh naik? Iya, naik. Habis sahur sih nggak belum sampai sini. Baru sampai tiang listrik sana lah. Iya. Sahur ini baru ini. Oh iya, siap. Dari Jakarta Timur, Nanditio, jurnalis Info TV, mengabarkan. Pemirsa, puluhan rumah di pemukiman padat penduduk di kawasan Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir. Ketinggian debit air mencapai 40 cm. Banjir merendam permukiman padat penduduk di Jalan Dharma Wanita, Kelurahan Rawabuaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai sekitar 40 cm. Genangan air terjadi setelah hujan dengan intensitas cukup tinggi mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis malam hingga Jumat pagi. Selain faktor curah hujan, buruknya sistem drainase di lingkungan tersebut turut memperparah kondisi banjir. Sedikitnya rumah warga di RT 01, RT 02, dan RT 11 RW 01 terdampak genangan. Air yang meluap dengan saluran dan gorong-gorong tidak dapat mengalir dengan lancar karena saluran air yang tidak berfungsi optimal. Di lokasi ini banjir kerap terjadi setiap kali hujan deras turun dalam durasi yang cukup lama. Ketinggian air memang belum terlalu dalam, di mana sebagian warga masih memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Dari jam berapa Bu air? Dari jam 4. Jam 4 pagi Bu? Iya, pas sahur. Pas sahur? Iya. Ini ketinggian berapa Bu di sini Bu? Ini 30 atau 40 ada? 40-an kali ya. 40 cm. Bu, ini banjir ini disebabkan apa sih Bu? Ya orang hujannya kan dari sore. Oh dari kemarin ya? Dari sore pas mau terawih itu hujan turun langsung. Hujannya terlalu lebat atau gimana Bu? Lebat juga sih. Ini akibat hujan atau emang drainasenya? Emang kalau hujan di sini, kalau hujannya sehari apa berapa jam pasti air akan banjir. Banjir ya Bu ya? Ibu tidak mengungsi Bu untuk sementara ini? Masih bisa aman. Warga berharap pemerintah Provinsi DKI Jakarta segera melakukan perbaikan saluran air di kawasan tersebut agar banjir tidak terus berulang setiap musim hujan. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, diguyur hujan deras, ruas jalan dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir. Ketinggian debit air setinggi 20 hingga 30 cm mengakibatkan banyak pengendara roda 2 yang mogok. Hujan yang mengguyur wilayah Jakarta sejak Kamis malam hingga Jumat pagi menyebabkan ruas jalan dan Mogot kilometer 13 Cengkareng, Jakarta Barat tergenang banjir.
Ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm, di mana genangan air tersebut mengakibatkan arus lalu lintas dari arah Pesing menuju Cengkareng tersendat. Di lokasi, genangan air juga menutup sebagian badan jalan, sehingga kendaraan harus memperlambat laju kendaraannya, di mana tak sedikit beberapa pengendara sepeda motor terlihat mendorong kendaraannya ke tepi jalan setelah mesin motornya mogok akibat menerobos genangan banjir. Tentu saja hal ini menyulitkan para pengguna jalan, di mana aktivitas mereka ketika ingin berangkat ke tempat kerja mengalami kendala lantaran terlambat sampai tujuan. Kepala Bagian Operasional Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat, AKP Sudarmo mengatakan, untuk sementara waktu kendaraan roda 2 tidak diperbolehkan melintas di ruas jalan Daan Mogot yang tergenang. Petugas hanya mengizinkan kendaraan roda 4 untuk melintas dengan pengaturan lalu lintas di lokasi, di mana pengendara roda 2 dialihkan ke beberapa jalur alternatif agar mereka tidak terjebak banjir. Selamat siang, baik kami laporkan dari Satlantas Jakarta Barat untuk titik genangan. Ini dari Jembatan Gantung, Jalan Daan Mogot Jakarta Barat, arah ke Cengkareng. Kurang dari KM 13, persisnya di depan bengkel Quick ataupun pabrik Aqua. Untuk kedalaman air kurang lebih 20-30 cm. Untuk roda 4 masih aman. Petugas dari Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Barat turut dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan air menggunakan sejumlah pompa. Upaya tersebut dilakukan agar genangan di Jalan Daan Mogot kilometer 13 segera surut dan arus lalu lintas kembali normal. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat pengangkut bahan bakar minyak rute Tarakan Krayan dilaporkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis siang 19 Februari 2026. Pilot pesawat ditemukan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pesawat pengangkut bahan bakar minyak rute Tarakan Krayan dilaporkan jatuh di wilayah Kecamatan Krayan Timur, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara pada Kamis siang 19 Februari 2026. Pesawat jenis Air Tractor AT802 milik operator PT Pelita Air Service dengan nomor penerbangan PAS 7101 dan registrasi PKPAA jatuh setelah lepas landas dari Bandara Longbawan menuju Tarakan pada pukul 12.10 waktu Indonesia Tengah melalui landasan pacu 22. Namun pada pukul 12.25 waktu Indonesia Tengah, saksi mata melihat pesawat turun dalam posisi miring ke arah belakang bukit di ujung landasan. 2 menit kemudian, Airnav menerima informasi dari pesawat Susi Air PKBVN yang mendeteksi sinyal darurat ELT aktif dalam radius sekitar 5 km dari arah final runway 22. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Angkatan Udara, dan Ramil, serta masyarakat setempat segera menuju titik yang diduga lokasi jatuhnya pesawat. Pada pukul 13.25 waktu Indonesia Tengah, bangkai pesawat ditemukan di wilayah perbukitan Krayan. Pilot bernama Kapten Hendrik Lodwig Adam ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada pukul 14.33 waktu Indonesia Tengah. Jenazah kemudian dievakuasi dan pada pukul 15.20 waktu Indonesia Tengah dibawa ke Rumah Sakit Pratama Longbawan untuk penanganan lebih lanjut. Basarnas menyatakan proses selanjutnya akan dikoordinasikan dengan otoritas terkait untuk penanganan lebih lanjut serta investigasi penyebab kecelakaan. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, rangkaian kereta api Bandara Soekarno-Hatta alami anjlok setelah tertemper truk muatan skoci milik Pertamina. Atas kejadian tersebut, Satlantas Polres Metro Tangerang Kota telah mengamankan sopir truk dan juga memeriksa sejumlah saksi dari petugas perlintasan. Muatan truk skoci terseret hingga 200 meter dan mengakibatkan rangkaian motor 6 kereta api Bandara Suta anjlok dan alami kerusakan. Dampak dari kecelakaan ini, jadwal perjalanan kereta komuter lain Tangerang dari stasiun Tangerang menuju stasiun Duri hanya melayani dari stasiun Rawabuaya, Jakarta Barat. Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota AKBP Nopta Histari Sujan mengatakan penyebab kecelakaan karena muatan truk tersangkut di perlintasan kereta dan saat bersamaan melintas kereta api Bandara Suta dari arah Manggarai menuju bandara. Namun tidak ada korban dari peristiwa ini karena belum ada penumpang di atas kereta api Bandara Suta. Pihaknya memastikan saat kejadian palang pintu belum tertutup, begitupun dengan sirine peringatan. Untuk itu polisi telah mengamankan sopir truk berinisial JHM berikut saksi petugas perlintasan dan stasiun Poris untuk dimintai keterangan. Informasi yang kami dapat dari temuan-temuan kita melaksanakan TPTKP bahwa dari sejak 06.07 telah terjadi kecelakaan ini, artinya truk gandeng atau trailer tadi nyangkut di rel keretanya. Pada saat truk trailer ini melewati persimpangan sebidang tadi, dia nyangkut, kemudian mungkin dia ada kesulitan sulit untuk melewati. Namun di saat yang sama
kereta api melintas sehingga menabrak bagian tengah antara muatan tempelannya dengan kepalanya. Alhamdulillah sudah kami lakukan upaya-upaya dan langkah-langkah. Yang pertama, kita melakukan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan yang terjadi yang mengarah ke TKP. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan instansi terkait. Kita akan segera evakuasi kendaraan dan juga bagian-bagian dari yang mengganggu dari aktivitas rel kereta api. Sampai saat ini masih berlangsung. Kemudian kita lakukan pendalaman dan kita melakukan pemeriksaan kepada supir dan kepada saksi-saksi yang ada di TKP, termasuk juga petugas yang ada di perlintasan yang bertugas pada hari ini. Kita harus dalamin. Dalam penanganan kita sementara masih kita bawa ke unit Gakum untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari keterangan dari saksi, dari supir, ataupun kami melihat langsung dari CCTV yang ada di lokasi, artinya palang pintu belum ada upaya penutupan, ya, masih terbuka lebar, dan juga dari CCTV juga jelas apa yang sudah terjadi sebelum ditutup itu sudah kami lihat langsung dari rekaman. Sirine tadi keterangan dari petugas, dia sempat lakukan upaya-upaya untuk memberitahu masinis dan sirine sudah dibunyikan. Tapi ada upaya untuk tidak diindahkan daripada kendaraan dan juga memang satu sisi kendaraan juga melihat palang pintu belum ditutup. Jadi memang nanti kita harus dalami dan kita laporkan perkembangannya lebih lanjut kepada teman-teman media. Hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung. Untuk tahap awal dilakukan evakuasi muatan truk keluar dari perlintasan kereta untuk memudahkan pengangkatan rangkaian kereta api Bandara Suta yang anjlok. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, kereta api Bandara Soekarno-Hatta mengalami kecelakaan setelah menabrak satu unit truk di kawasan Polres Tangerang pada Jumat pagi. Kecelakaan yang melibatkan kereta Bandara Soekarno-Hatta dengan sebuah truk terjadi di perlintasan antara stasiun Batu Ceper dan stasiun Polres. Kerasnya benturan membuat bagian depan kereta mengalami kerusakan, sementara kondisi truk terguling di tepi jalur rel. Diduga truk tersebut terjebak di tengah perlintasan saat alarm peringatan sudah berbunyi. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, dampak kerusakan pada sarana dan prasarana kereta cukup signifikan. Akibat insiden ini, operasional kereta bandara pun dihentikan total untuk proses evakuasi rangkaian yang rusak menuju depo terdekat. Tak hanya itu, perjalanan KRL komuter lain lintas Tangerang juga terganggu dan hanya melayani rute hingga stasiun Rawabuaya. Para penumpang yang hendak menuju Bandara Soekarno-Hatta diimbau untuk menggunakan transportasi alternatif lain seperti bus damri atau taksi. Hingga saat ini petugas gabungan masih berupaya mengevakuasi badan truk dan memastikan keamanan jalur rel sebelum dapat dilalui kembali secara normal. Rizna Nur, jurnalis Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang anak berusia 3 tahun bernama Yohanes dilaporkan tenggelam di Sungai Ewer, Kabupaten Asmat pada Selasa 17 Februari 2020. Seorang anak laki-laki usia 3 tahun bernama Yohanes yang dilaporkan tenggelam di Sungai Ewer, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu pagi 18 Februari 2026. Korban sebelumnya dilaporkan tenggelam pada Selasa 17 Februari 2026 sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia bagian timur saat bermain di tepi sungai bersama teman-temannya. Korban diduga terpeleset dan jatuh ke sungai. Upaya pencarian awal telah dilakukan pihak keluarga, namun hingga laporan diterima, petugas jaga pos pencarian dan pertolongan Asmat, korban belum ditemukan. Hingga akhirnya setelah melakukan pencarian intensif, korban akhirnya ditemukan pada pukul 8:25 waktu Indonesia bagian timur oleh keluarga yang turut membantu pencarian. Korban kemudian dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke RSUD Kabupaten Asmat untuk proses selanjutnya sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain 3 hari pencarian, jasad korban bernama Ian 35 tahun ditemukan tewas setelah dilaporkan hanyut di Sungai Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad seorang pria yang sebelumnya dilaporkan hanyut di Sungai Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban ditemukan setelah dilakukan operasi pencarian intensif selama beberapa hari sejak laporan kejadian diterima. Berdasarkan laporan awal pada Senin 16 Februari 2026 sekitar pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, korban bernama Ian, 35 tahun, dilaporkan terseret arus saat menyeberangi sungai untuk menanam jagung di seberang. Debit air sungai yang meningkat akibat hujan deras serta arus yang kuat diduga membuat korban tidak mampu melawan arus hingga akhirnya hanyut dan hilang. Upaya pencarian awal oleh warga setempat belum membuahkan hasil, sehingga kejadian tersebut dilaporkan ke kantor pencarian dan pertolongan Medan. Setelah pencarian intensif selama 3 hari, tim akhirnya menemukan jasad korban pada sore hari sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, berjarak kurang lebih 11 km dari titik awal korban dilaporkan hanyut. Evakuasi dilakukan oleh tim SAR dan korban langsung dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sidak takjil bulan Ramadan, informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Masjid Istiqlal Jakarta Pusat akan menyediakan 10.000 porsi makanan gratis untuk jemaah berbuka puasa. Masjid Istiqlal siap menyediakan makanan gratis untuk menu buka puasa berupa nasi kotak bagi 5.000 hingga 10.000 jamaah setiap harinya selama bulan Ramadan. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan Masjid Istiqlal juga akan memberikan perhatian khusus bagi jamaah penyandang disabilitas dengan fasilitas lift, toilet, dan area khusus yang berada di bagian depan masjid. Di samping itu, tema Ramadan Hijau juga diangkat dalam perayaan suci umat muslim tahun ini di Masjid Istiqlal. Tema itu diambil untuk menumbuhkan kesadaran dalam melestarikan lingkungan dan kehidupan beragama. Jadi kita saling menyatu. Tetapi di samping itu juga rutin kita lakukan buka puasa. Buka puasa itu di Istiqlal ini itu hari-hari hanya cuma 1 minggu antara ya kita beri makan nasi box. Nah kalau hari biasa sekitar 5.000 orang. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Denpasar melakukan sidak terhadap pedagang takjil di Pasar Ramadan Masjid Baitur Rahman, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar. Petugas BPOM Denpasar bersama dengan petugas dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Bali, Dinas Kesehatan Bali, serta Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Bali berkeliling mengambil contoh makanan dari ratusan pedagang takjil yang berjualan di Pasar Ramadan Masjid Baitur Rahman, Dusun Wanasari, Kampung Jawa, Denpasar yang merupakan pusat takjil terbesar di kota Denpasar. Puluhan contoh makanan yang dikumpulkan mulai dari agar-agar, es buah, pancake, es gula, kerupuk, bakso, berbagai macam sate, hingga pepes ikan kemudian dibawa ke mobil untuk dilakukan tes atau pengecekan pada makanan. Hal tersebut untuk mengetahui kandungan bahan pada makanan itu berbahaya atau tidak. Setelah selama sekitar 30 menit melakukan pengecekan, 27 contoh makanan yang diuji dinyatakan tidak mengandung bahan zat kimia berbahaya seperti borak, formalin, dan perwarna tekstil, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Ini kita sampling 27 sampel ya di seputaran penjualan takjil. Dari 27 sampel ini kalau hasil uji dengan kit ya, dengan tes kit ini semuanya memenuhi syarat. Ya kita memang sudah berkali-kali lah setiap Ramadan kan kita selalu pengawasan ke sini. Kemudian di luar itu juga ada program baik dengan DPR barusan kemarin ini, kemudian juga dengan edukasi kepada kelompok-kelompok masyarakat di sini. Jadi para pelaku usaha yang di sini, penjual takjil, mereka sudah semua mengikuti ketentuan. Sampai saat ini tidak ada ditemukan ya. Tahun lalu juga negatif, tidak ada ditemukan bahan-bahan berbahaya seperti itu. Termasuk pewarna makanan, Pak? Ya, apa? Menjadi perhatian kalau ya? seperti ini. Bahan-bahannya menjadi perhatian. Ya.
Jadi fokusnya dengan penggunaan test kit ini kan baik dari pewarna, tidak menggunakan pewarna tekstil, kemudian dari boraks yang biasanya dipakai pada kerupuk untuk pengembangnya, bakso gitu biasanya untuk biar kenyal. Kemudian formalin. Nah, tadi udah kita cek biasanya kalau formalin karena di sini kan dijual yang sudah jadi ya berupa sate atau pepes dan sebagainya. Tadi udah diuji juga dan negatif, tidak ada yang positif. Selain di Denpasar, daerah lain di Bali yang menjadi sasaran sidak takjil di Kabupaten Klungkung dan Tabanan. Hal ini menjadi perhatian karena dua daerah tersebut juga banyak menjual takjil saat bulan Ramadan. Melalui sidak semacam ini, para pedagang takjil diharapkan selalu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memberikan produk pangan yang aman dari bahan berbahaya. Selain itu, masyarakat selalu diingatkan tetap berhati-hati dalam memilih produk pangan yang akan dikonsumsi. Dari Bali, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, suasana hangat dan penuh keakraban mewarnai acara silaturahmi tokoh politik yang juga dirangkai dengan buka puasa bersama pada hari pertama bulan suci Ramadan. Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam kegiatan tersebut, diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Yusuf Kala. Selain mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, silaturahmi ini juga dihadiri oleh beberapa menteri di Kabinet Merah Putih dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat serta pimpinan partai. Tentu kita bersama-sama sepakat bisa memberikan makna tersendiri agar hubungan silaturahmi yang telah ada selama ini, yang tetap terjaga sedemikian rupa dengan kehadiran kita bersama untuk membuat tali silaturahmi itu sendiri. Silaturahmi ini digelar sebagai momentum untuk mempererat komunikasi politik di bulan suci Ramadan, serta menjaga hubungan baik antar tokoh dan partai politik di tengah dinamika nasional. Dalam suasana penuh kehikmatan, para tokoh tampak berbincang akrab sebelum melaksanakan buka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah. Kewajiban umat muslim, kalau puasa kan harus berpuasa kan. Kita menjalin silaturahmi, saya ketemu banyak tokoh tadi, ada Pak JK, kita ada Mas Anies, ada beberapa tokoh yang lain. Diharapkan melalui silaturahmi ini terbangun sinergi dan juga komunikasi yang lebih konstruktif demi kepentingan bangsa dan negara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, cegah aksi curanmor di lingkungan Masjid Umat Kristiani di Desa Pugong, Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, menjaga kendaraan jemaah tarawih. Sejak malam pertama Ramadan, sejumlah umat Kristiani terlihat berjaga di area parkir Masjid Baitur Rahman, Desa Punggung, Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga yang tergabung dalam organisasi gerakan menjalin kerukunan ini membantu mengatur motor jemaah yang datang untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih. Penjagaan dilakukan secara sukarela dengan memastikan motor dalam kondisi aman dan tidak ada barang yang tertinggal, serta mengawasi aktivitas orang yang keluar masuk lingkungan masjid. Kegiatan ini telah menjadi tradisi tahunan yang dilakukan setiap Ramadan, agar jemaah merasa lebih tenang saat beribadah, terutama di tengah kekhawatiran maraknya aksi curanmor. Tidak hanya membantu mencegah tindak kejahatan, penjagaan parkir tarawih ini juga memperkuat nilai toleransi dan kebersamaan antara warga yang telah terbangun sejak lama. Kami dari umat Kristiani di bawah naungan Gerakan Menjalin Kerukunan GMK Sukabumi membantu pengamanan di Baitur Rahman, terlebih untuk umat muslim yang mengadakan ibadah sholat tarawih. Itu kami sudah mulai sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini terus kami jalankan. Ini untuk membangun kerukunan dan juga memberikan rasa aman, nyaman untuk saudara-saudara kami umat muslim dalam menjalankan ibadah sholat tarawih. Penjagaan ini juga dilakukan di masjid-masjid lainnya dengan dibantu kepolisian supaya seluruh jemaah dapat khusyuk dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Dari Lampung Timur, Lampung, Immanuel Semarangkir, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, anggota personil kepolisian dari Polres Metro Depok mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan kegiatan positif berupa pengajian rutin yang juga dilaksanakan setiap hari Kamis di Masjid Al-Ikhlas, kawasan Mapolres Metro Depok.
Dengan semangat belajar, para anggota polisi ini berkolaborasi dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dalam kegiatan ini, para mahasiswa mendampingi anggota Polri untuk mengingat kembali bacaan huruf hijaiyah serta memperdalam pemahaman ilmu tajwid agar bacaan Al-Quran menjadi lebih sempurna. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan mental dan spiritual bagi anggota. Ia menegaskan bahwa program mengaji bersama ini akan rutin dilaksanakan setiap hari Kamis selama bulan Ramadan. Dari jajaran Polres Metro Depok dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, kita adakan program namanya Polisi Ngaji. Kegiatan Polisi Ngaji ini betul-betul teman-teman anggota kami yang masih buta huruf hijaiyah atau buta Al-Quran, kita ajarin untuk mengaji, baik itu di hijaiyahnya maupun dari ilmu tajwid. Nah, kebetulan hari ini juga kami dengan adik-adik mahasiswa Cipayung Plus, ada teman-teman adik-adik dari HMI, PMI, dan IMM untuk ikut mengajarin anggota kita yang tadi masih belum bisa mendapatkan. Dengan kegiatan ini ada dua hal yang ingin kami capai, tentunya satu meningkatkan ketakwaan melalui kemampuan membaca Al-Quran bagi anggota kami. Kemudian yang kedua tentu ini untuk mengelaborasi, kemudian membuat kebersamaan dengan adik-adik mahasiswa, jadi tidak ada jarak yang selama ini mungkin dalam kegiatan-kegiatan di lapangan sering ya katakan bergesekan. Nah, ini kita rangkul, kita bareng-bareng sehingga bisa lebih mendekatkan dengan adik-adik mahasiswa. Komunikasi juga bisa berjalan dengan lancar. Sementara itu, anggota polisi peserta pengajian, Bribda Al-Habib, mengaku senang dengan adanya kegiatan tersebut. Ia merasa perlu mengikuti pengajian ini karena di momentum Ramadan ini semua orang ingin mencari pahala. Polres Metro Depok melaksanakan giat polisi mengaji untuk mengisi kegiatan bulan Ramadan. Polres Metro Depok melaksanakan giat pengajian untuk mempelajari Al-Quran, tajwid-tajwid, dan juga bacaan-bacaan yang apabila anggota yang belum pernah membaca dengan fasih, di sini kita diajarin oleh guru-guru dari AMI. Demikian. Yang bikin tertarik ya, kita selama bulan puasa Ramadan kan ingin mencari pahala ya salah satunya dengan giat mengaji. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para personel tidak hanya sigap dalam menjaga keamanan masyarakat, tetapi juga memiliki landasan religius yang kuat dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dari Depok, Jawa Barat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan skema khusus pelaksanaan mudik bersama menjelang Idul Fitri dengan sistem pemberangkatan bertahap untuk menghindari penumpukan pemudik. Pemprov DKI Jakarta menyatakan program mudik bersama tahun ini akan diatur dalam beberapa gelombang pemberangkatan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah penumpukan kendaraan dan penumpang di terminal maupun titik keberangkatan. Pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, serta pihak terkait untuk menentukan jadwal dan skema pemberangkatan yang tersebar. Dengan adanya kebijakan work from anywhere, pemudik memiliki fleksibilitas waktu sehingga arus keluar Jakarta diharapkan tidak terpusat pada 1 atau 2 hari saja. Pemprov DKI menargetkan program mudik bersama dapat berjalan lancar, aman dan tertib, serta mengurangi beban lalu lintas saat puncak arus mudik. Kami atur supaya mudik bersamanya tidak bersamaan sehingga terjadi kemacetan yang luar biasa seperti pada waktu itu. Tanggalnya diatur dan mulai dengan tanggal belasan, apakah tanggal 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Karena mulai work from everywhere-nya kan tanggal 13. Sehingga dengan demikian inilah yang kita gunakan untuk mengatur mudik bersama di Jakarta. Pemprov DKI berharap dengan pengaturan bertahap ini, arus mudik tahun ini dapat lebih terkendali dan masyarakat merasakan perjalanan yang lebih nyaman. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini melakukan intervensi untuk menekan kenaikan harga cabai keriting yang juga terjadi dalam beberapa pekan terakhir.
Pemprov DKI Jakarta menyebut kenaikan harga cabai keriting terjadi karena penurunan kuantitas pasokan dari wilayah Jawa dan Sulawesi Selatan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan produksi cabai mengalami penurunan sehingga distribusi ke pasar-pasar di Jakarta terganggu. Namun pemerintah optimis harga akan kembali normal dalam 1 hingga 2 minggu ke depan seiring mulai menurunnya intensitas hujan di daerah sentra produksi. Pemprov DKI melakukan intervensi pasar dengan membeli cabai langsung dari pemasok untuk kemudian dijual kepada pengecer atau pedagang. Pemerintah memberikan margin keuntungan sebesar Rp5.000 kepada pedagang agar harga tetap terkontrol di tingkat konsumen. Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengendalikan laju inflasi di ibu kota. Pemerintah DKI Jakarta tentunya melihat semua kebutuhan pokok utama itu secara detail. Sekarang ini memang terjadi kenaikan cabai keriting. Harga cabai keriting itu naik karena kenapa? Suplai yang dari Jawa maupun dari Sulawesi Selatan itu kuantitasnya mengalami penurunan karena hujan. Jadi curah hujan ini menyebabkan penurunan, tetapi dengan sekarang ini curah hujan mulai turun, saya yakin dalam 1 minggu, 2 minggu ke depan pasti harga cabai di Jakarta bisa normal kembali. Kenapa bisa normal kembali? Karena kami akan melakukan intervensi. Kami akan membeli cabai, kemudian menjual kepada pengecer atau pedagang, memberikan keuntungan Rp5.000 supaya harganya terkontrol. Karena saya yakin dengan cara seperti ini, inflasi di Jakarta pasti akan bisa kita kontrol. Dan ini sudah kita lakukan untuk itu. Pemprov DKI menegaskan akan terus memantau pergerakan harga bahan pokok di pasar, serta melakukan langkah cepat jika terjadi gejolak demi menjaga daya beli masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, program MBG mulai dijalankan bagi ibu hamil di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah penerima menyebut kebutuhan nutrisi ini lebih terpenuhi dan juga perkembangan janin terpantau melalui pemeriksaan rutin. Program makan bergizi gratis mulai dirasakan manfaatnya oleh ibu hamil di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Salah satunya Lidwina Margareta Panda, warga Ombaluda, Desa Radamata, Kecamatan Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang kini hamil 8 bulan. Sejak usia kandungan 3 bulan, ia rutin menerima asupan tambahan dari program MBG melalui Posyandu Desa. Selama 6 bulan mengikuti program, Lidwina mengaku berat badannya meningkat sesuai anjuran bidan dan kondisi janinnya terpantau baik. Pemeriksaan rutin menunjukkan detak jantung normal dan pertumbuhan sesuai usia kandungan, bahkan saat 7 bulan berat janin diperkirakan telah lebih dari 1 kg. Meski memiliki riwayat tekanan darah tinggi, ia memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh makanan MBG dan tetap mengikuti saran tenaga kesehatan untuk menjaga pola makan. Untuk manfaat MBG ini ada, kalau soal untuk nutrisi gizinya itu ada manfaat untuk termasuk saya ini kan punya masalah selama hamil ini ada itu susah makan tapi MBG-nya ada, nutrisinya, gizinya ada manfaat untuk kami. Iya, sering. Perkembangan janinnya bagus, detak jantung, pertumbuhannya. Sepanjang ini tidak ada, semuanya bagus. Untuk variasi makanannya itu. Terima kasih banyak untuk Bapak Presiden yang sudah memberikan program ini untuk kami masyarakat. Harapannya kalau bisa diteruskan karena ini sangat bermanfaat. Setiap pagi ibu hamil mengambil makanan di Posyandu dengan menu yang dinilai variatif dan mudah diakses. Lidwina menilai MBG sangat membantu pemenuhan nutrisi ibu hamil di desanya serta mendukung kesehatan janin. Program ini diharapkan terus memperkuat upaya pencegahan kekurangan gizi dan melahirkan generasi yang lebih sehat di NTT. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pembangunan jembatan Aramco di Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesida, Kabupaten Bener Meriah terus dikebut oleh prajurit TNI Angkatan Darat. Pembangunan jembatan Aramco di Desa Jamur Atu, Kecamatan Mesida terus berlangsung di tengah upaya pemulihan pasca bencana. Batalion Zeni Tempur 5 Arati Bayawigina mempercepat pekerjaan untuk memastikan akses transportasi warga segera pulih. Jembatan ini menjadi solusi atas terputusnya jalur penghubung akibat banjir bandang dan tanah longsor yang sebelumnya menghambat aktivitas masyarakat. Hingga 19 Februari 2026, progres pembangunan telah mencapai 35%.
Tahapan pekerjaan meliputi penyiapan dan juga perataan lahan, perakitan struktur Aramco, serta pemasangan konstruksi secara bertahap dan terukur. Keberadaan jembatan ini dinilai sangat penting, terutama untuk memperlancar distribusi hasil pertanian dan juga perkebunan yang menjadi penopang ekonomi warga. Meski di bulan Ramadan, personil tetap bekerja dengan dedikasi tinggi agar target penyelesaian dapat tercapai. Warga pun menyambut positif pembangunan tersebut dan juga berharap jembatan segera dapat dilalui sehingga akses menuju pasar dan lahan pertanian kembali normal. Ciana Bila, Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, anggota personel kepolisian dari Polres Metro Depok mengisi waktu di bulan suci Ramadan dengan kegiatan positif berupa pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Kamis di Masjid Al-Ikhlas kawasan Mapolres Metro Depok. Dengan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa, personel TNI Angkatan Darat sigap membersihkan lingkungan sekolah secara menyeluruh. Pekerjaan dimulai dari halaman dan saluran air yang tersumbat lumpur serta material sisa banjir. Selanjutnya pembersihan juga diprioritaskan di ruang-ruang kelas, penyemprotan dan pembersihan lantai di tiap ruang kelas, penataan kembali meja dan kursi belajar, serta memastikan sarana pendidikan kembali layak digunakan. Tidak hanya ruang kelas, fasilitas penunjang seperti ruang guru, toilet, hingga akses masuk sekolah juga menjadi prioritas pembersihan. Seluruh proses dilakukan secara terstruktur dan terpadu demi menciptakan lingkungan belajar yang bersih, sehat, dan aman bagi para siswa. Dari total 3.046 bangunan sekolah yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, TNI Angkatan Darat terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan sarana pendidikan. Hingga saat ini sebanyak 2.990 sekolah telah berhasil dibersihkan dan kembali operasional. Di Aceh, proses pemulihan telah menjangkau 2.863 unit sekolah, di Sumatera Utara sebanyak 27 unit, dan di Sumatera Barat sebanyak 100 unit sekolah. Capaian tersebut menjadi bukti kerja cepat, terstruktur, dan terkoordinasi yang dilakukan secara menyeluruh di lapangan. Sementara itu, masih terdapat 56 unit sekolah yang tengah dalam proses pembersihan dan perbaikan secara bertahap dan simultan. Rinciannya meliputi 43 unit di Aceh, 11 unit di Sumatera Utara, serta 2 unit di Sumatera Barat. Seluruh upaya ini dilaksanakan guna memastikan proses belajar mengajar dapat segera kembali berlangsung dengan aman dan nyaman, sehingga para siswa dapat kembali menata harapan dan masa depan mereka tanpa hambatan. Dengan terus berjalannya proses pemulihan tersebut, harapan untuk kembalinya aktivitas pendidikan secara normal semakin nyata dari hari ke hari. Upaya yang dilakukan secara konsisten dan terpadu ini tidak hanya mempercepat perbaikan fisik bangunan, tetapi juga memulihkan semangat dan optimisme untuk menjadikan sekolah-sekolah tersebut kembali menjadi pusat kegiatan pendidikan. Tawa dan senyum para guru serta siswa terdapat bukti bahwa di tengah keterbatasan pasca bencana, kepedulian dan pengabdian mampu menghadirkan harapan baru. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ahmad Saroni jadi pimpinan Komisi 3 DPR. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam dan kita lanjutkan informasinya. Di depan pengusaha Amerika Serikat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia menarik untuk investasi. Presiden menyoroti potensi sumber daya alam dan juga percepatan industrialisasi sebagai peluang bisnis bagi investor global. Di hadapan para pengusaha Amerika Serikat dalam Business Summit yang digelar di US Chamber of Commerce, Washington DC, pada Rabu 18 Februari waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto menekankan potensi besar Indonesia sebagai tujuan investasi global. Ia menyampaikan bahwa negara ini menawarkan kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis untuk bisnis internasional. Presiden Prabowo menyoroti percepatan industrialisasi yang membuka peluang investasi baru, termasuk hilirisasi sumber daya alam.
Ia menyebutkan rencana Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara untuk meluncurkan 18 proyek hilirisasi tahun ini. Salah satunya pengolahan sampah menjadi energi senilai 50,4 triliun atau USD 3 miliar. Selain itu, Presiden Prabowo mengajak investor Amerika Serikat melihat Indonesia sebagai basis produksi utama dan mitra strategis di Asia Tenggara. Ia menekankan pentingnya kepastian regulasi, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai faktor kunci dalam menarik minat investasi asing. We are open. We need investment. We want more investment, and we are confident that we are competitive. We are attractive. I think we are strong in critical minerals. I think I just got a report. I think we have one of the largest rare earth reserves in the world. We are going ahead with processing, downstream industries, and I think Danantara will be a key engine for this move. Greater certainty for business. For business leaders, certainty matters. No one wants to invest in a situation or an atmosphere of uncertainty, instability, or even chaos. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan pertemuan Perdana Board Office untuk membahas upaya perdamaian di Gaza. Pertemuan ini melibatkan sejumlah pemimpin dunia yang aktif mendorong stabilitas wilayah konflik. Dalam forum bisnis dengan US Chamber of Commerce di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 18 Februari waktu setempat, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pertemuan Perdana Board Office yang dijadwalkan pada Kamis 19 Februari akan fokus pada upaya menciptakan perdamaian di Gaza, Palestina. Pertemuan ini akan dihadiri sejumlah pemimpin dunia termasuk negara-negara anggota kelompok 8 seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordania, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Pakistan yang aktif mendukung proses perdamaian di wilayah konflik tersebut. Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa Indonesia secara konsisten menjalankan prinsip politik bebas aktif yang berarti tidak memihak pada blok kekuatan tertentu namun tetap berperan aktif dalam mendorong perdamaian global. Menurutnya, partisipasi Indonesia dalam Board Office menjadi wujud nyata kontribusi diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas dan mendorong dialog antar negara untuk mengatasi konflik khususnya di Gaza. I'm here invited by the President of the United States of America for, I think, a very important meeting of the Board of Peace. In fact, the first official meeting of the Board of Peace that has been formed to attend an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and lasting solution of the Palestinian issue. We continue our foreign policy of non-alignment, of respecting all great powers. I announced my determination when I took office of carrying out a policy of the good neighbor. The good neighbor policy. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Sugiono bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB, Riyad Mansyur, menegaskan dukungan Indonesia bagi Palestina dan pentingnya solusi dua negara. Kehadiran Presiden Prabowo di Board of Peace diharapkan memperkuat diplomasi multilateral untuk perdamaian di Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR Puan Maharani meyakini posisi Republik Indonesia tetap berlandaskan politik bebas aktif setelah bergabung ke dalam Board of Peace.
Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan bahwa bergabungnya Indonesia ke dalam Board of Peace tetap berlandaskan politik bebas aktif. Puan meyakini bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memiliki visi dalam mendukung dan menjalankan politik bebas aktif. Dirinya menyebut kehadiran Presiden Prabowo di konferensi tingkat tinggi Board of Peace mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina. Ya, yang pertama bagaimana kemudian posisi kita Indonesia tetap bisa sejalan dengan posisi bebas aktif. Kemudian tentu saja kehadiran Presiden di situ untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bagaimana dan seperti apa, saya rasa Presiden sudah memiliki visi untuk bisa mendukung dan menjalankan politik bebas aktif tersebut dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Kan sudah jelas posisi kita dan Presiden juga sudah menyatakan Indonesia tetap dalam posisi politik bebas aktif, namun tetap mendukung kemerdekaan Palestina sampai Palestina merdeka. Dari Jakarta, Farizal Davarisiano, Simpo TV melaporkan. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia membutuhkan mitra dari Amerika Serikat untuk mendorong modernisasi dan juga industrialisasi. Presiden Prabowo Subianto akan menandatangani perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat saat kunjungannya ke Washington DC pada Kamis 19 Februari 2026. Dalam forum bisnis dengan US Chamber of Commerce sehari sebelumnya, ia menegaskan komitmen Indonesia mempererat kerjasama dengan Amerika Serikat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha kedua negara. Presiden Prabowo Subianto mengajak pengusaha Amerika Serikat bermitra dengan Indonesia, terutama dalam upaya modernisasi dan industrialisasi. Sovereign Wealth Fund baru Indonesia dan Antara tengah menjalankan 18 proyek hilirisasi tahun ini yang menjadi kunci pengembangan industri hilir. Ia menekankan Danantara dapat menjadi mitra utama bagi perusahaan dan investor di sektor industri. To conclude the major trade agreement between our two countries, I see an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. We are looking for serious long-term partners who will work together with us, grow our economy together, and profit with each other, providing benefits to each other. We hope we will find partners who are ready to join us in our continuing attempt to modernize and industrialize. Foreign direct investment is also proved to be very sound. We reached $53 billion last year, and I think this reflects real confidence in our economy with its size, its growth potential, our political stability in the direction of our policies. Selain itu, Presiden Prabowo menekankan fundamental ekonomi Indonesia kuat dengan pertumbuhan stabil di atas 5%, inflasi terkendali, disiplin fiskal, dan stabilitas negara terjaga. Meski masih ada tantangan seperti korupsi dan aktivitas ekonomi ilegal, pemerintah aktif mengatasinya. Ia berharap kerjasama dengan Amerika Serikat semakin diperkuat untuk menciptakan kemakmuran bersama. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Luar Negeri dorong peran Board of Peace Gaza atau BOP untuk perkuat gencatan senjata dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat.
Juru bicara Menteri Luar Negeri Falnabil Ahmad menjelaskan dalam sesi open briefing Dewan Keamanan PBB pada 18 Februari lalu, Menlu menyoroti situasi Gaza yang dinilai belum stabil meskipun gencatan senjata sudah berlangsung. Saat ini Indonesia menekankan pentingnya peran aktif Dewan Keamanan untuk memastikan gencatan senjata dipertahankan serta menjamin akses bantuan kemanusiaan tidak terhambat. Dalam kunjungan kerja tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono juga melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal PBB guna membahas sinergi upaya Indonesia melalui BOP dalam mendukung perdamaian Palestina. Selain itu, Falnabil juga menegaskan terkait partisipasi Indonesia dalam pasukan stabilisasi internasional atau ISF, sepenuhnya berada di bawah kendali nasional dengan batasan yang jelas, dan difokuskan pada misi kemanusiaan, konstruksi, dan layanan kesehatan yang dilakukan atas persetujuan pihak Palestina. Pada pertemuan tersebut, Bapak Menteri Luar Negeri menyampaikan statement yang intinya menyoroti tentang kondisi di Gaza yang pada saat ini meskipun gencatan senjata telah berlangsung, namun situasi di lapangan masih belum sepenuhnya bebas dari aksi-aksi kekerasan, sehingga ditekankan peran penting Dewan Keamanan PBB untuk bisa lebih memastikan bahwa ceasefire itu bisa dipertahankan dan juga memberikan akses bagi bantuan kemanusiaan tanpa adanya hambatan. Falnabil juga menambahkan, Indonesia berkomitmen memberikan kontribusi sukarela untuk mendukung rekonstruksi dengan mekanisme dan besaran yang akan disesuaikan dengan ketentuan nasional. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Kementerian Kelautan dan juga Perikanan memastikan harga ikan tak melonjak naik selama bulan Ramadan hingga menjelang Lebaran 2026. Dirjen Perikanan Budidaya KKP, TB Hairul Rahayu mengatakan hingga awal Ramadan ini harga ikan masih cenderung stabil, termasuk terhadap inflasi dari komoditas ikan. Ia mengimbau masyarakat tidak perlu risau lantaran kenaikan harga ikan hanya di sekitaran 0,25 hingga 1,39% saja, sehingga hal itu masih dapat dikatakan stabil. Berdasarkan data KKP, kenaikan ikan tertinggi ada di ikan lele yang naik sekitar 1,39% dengan harga di kisaran Rp24.461 hingga Rp24.859 per kilogram. Sementara itu, kenaikan terendah ada pada ikan bandeng yakni sekitar 0,24% dengan kisaran harga Rp24.185 hingga Rp24.552 per kilogram. Dirjen KKP tersebut juga turut mencatat tren harga ikan di bulan Januari, Februari, dan Maret 2026. Hasilnya, pada bulan Februari hingga Maret yang merupakan periode pelaksanaan Ramadan, tren harga ikan diprediksi masih cenderung stabil. Semua ikan yang tadi saya sampaikan di slide-slide awal tadi kami bisa pastikan pasokannya. Ya, kalaupun ada penurunan sedikit di ikan mas ini karena saya melihat curah hujan sehingga di tempat panti benih ini tidak melakukan penebaran sehingga agak terlambat. Biasanya seperti itu yang case yang terjadi. Kemudian bagaimana pasokan benih? Pasokan benih kami cukup optimis. Kenapa? Kami punya UPT kami ada 15 mulai dari Aceh sampai ke Ambon. Kemudian kami juga punya unit pembenih rakyat ya atau panti-panti pembenihan. Dan kami selalu bersama Bu Is ini datang untuk menyamakan SOP-nya sehingga semua pasok benih termasuk calon induk yang kita distribusikan kepada masyarakat ini kualitasnya bisa terjamin sehingga apa yang akan terjadi biasanya kegagalan panen ini bisa kita eliminasi. Sebelumnya, kenaikan harga pangan terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai rawit merah yang tembus hingga Rp100.000 per kilogram. Badan Pangan Nasional mengatakan penyebab dari kenaikan harga cabai tersebut dikarenakan curah hujan tinggi sehingga membuat petani tidak dapat memanen hasil tanamannya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV, laporkan. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menarik produk perikanan dari lapangan jika terindikasi menggunakan formalin. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Is Hafridi mengatakan, pihaknya telah menemukan indikasi penggunaan formalin pada produk perikanan di salah satu pasar di Jawa Tengah. Adanya kejadian tersebut membuat KKP langsung menindak tegas sang penjual dengan menarik produk perikanan dari gerai tersebut dan tidak boleh lagi diperdagangkan. Sementara itu, untuk saat ini, berdasarkan hasil pengecekan KKP menjelang bulan Ramadan, KKP tidak lagi menemukan produk perikanan yang mengandung formalin.
Hal itu dikarenakan pihaknya secara rutin melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan pemasok agar tidak lagi menggunakan bahan berbahaya tersebut. Selama kemarin yang sudah kita lakukan, memang tidak ada ya produk-produk yang ditemukan mengandung formalin. Sudah sering kami di KKP ini melakukan sosialisasi kepada para pedagang, ya para supplier dan sebagainya untuk tidak boleh lagi menggunakan hal itu ya. Memang apabila ini ditemukan, pernah terjadi di satu tempat ya di Jawa Tengah, kami koordinasi dengan Pemda sebagai penanggung jawab dari pasar tradisional. Produk itu ditarik dan tidak boleh lagi diperdagangkan. Bahkan salah satu pasar di Jawa Tengah pun sekarang dia menutup ya untuk penjualan gerai, waktu itu ikan teri ya, nasi di salah satu. Jadi tindakan tegasnya seperti itu. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri Kehutanan membuka workshop bergerak dari tapak menyemai perhutanan sosial yang juga inklusif untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Jakarta pada Kamis 19 Februari 2020. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa perhutanan sosial menjadi salah satu metode strategis untuk mengungkit kesejahteraan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Menteri Kehutanan saat membuka Lizard Workshop bertajuk Bergerak dari Tapak, menyemai perhutanan sosial yang juga inklusif untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera di Jakarta pada Kamis 19 Februari 2026. Ia menjelaskan melalui skema perhutanan sosial masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses legal kini diberikan izin resmi untuk mengelola dan juga memanfaatkan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Menurutnya, akses tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat menjaga pelestarian hutan. Pengelolaan berbasis masyarakat tidak hanya meningkatkan pendapatan dan juga ekonomi lokal, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. Menhub juga menekankan bahwa pengalaman global menunjukkan keberhasilan menjaga hutan ditentukan oleh kemitraan erat antara pemerintah dan masyarakat. Menteri Kehutanan juga mendorong agar praktik-praktik baik yang telah berjalan dapat direplikasi sehingga memperkuat lebih dari 16.000 kelompok usaha perhutanan sosial di seluruh Indonesia. Peran masyarakat menjadi tidak akan terkalahkan di dalam mengamankan hutan. Pembelajaran dari berbagai penjuru dunia menunjukkan yang berhasil menjaga hutan adalah negara-negara yang mampu bekerja sama dengan masyarakat, menjadikan hutan tidak berjarak dengan masyarakat dapat memanfaatkan hutan untuk kepentingan kehidupan mereka, untuk bisa bersamaan juga memiliki komitmen untuk terus menjaga hutan secara lestari. Dan oleh karena itu, kami terus berkomitmen dengan Bu Dirjen untuk terus memperbanyak akses perhutanan sosial yang tadi sudah disebutkan ada 8,3 juta hutan adat. Kita akan eksekusi lebih banyak lagi. Saya sudah berkomitmen akan memberikan dalam 4 tahun ke depan ini sebesar 1,4 juta. Sekarang sudah 360 ribuan. Mudah-mudahan kita sudah mempunyai planning per tahunnya, bekerjasama juga dengan teman-teman NGO yang bergerak di perhutanan sosial. Kita coba akan sudah punya peta jalannya untuk mengeksekusi 1,4 juta hektar hutan adat tersebut. Kita akan alokasikan hutan adat ini lebih banyak lagi kepada masyarakat yang dapat sekali lagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada satu sisi, dan pada sisi lain insya Allah juga akan tetap menjaga kelestarian hutan. Workshop ini juga diharapkan menjadi momentum memperluas model pengelolaan hutan berbasis masyarakat yang efektif, mengurangi kemiskinan, memberdayakan ekonomi lokal, dan juga memastikan hutan Indonesia tetap produktif serta lestari bagi generasi mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, simpan sabu di dalam kue penumpang bus ditangkap polisi. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Akibat menghindari alat berat yang juga terparkir di bahu jalan, seorang pengendara sepeda motor tewas di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Insiden tragis ini terjadi di Jalan Alam Syah Ratu Prawira Negara, Palembang pada Kamis 19 Februari 2026 petang.
Korban diketahui bernama Marcelino, warga Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang. Berdasarkan keterangan saksi, korban yang mengendarai motor metik melaju dari arah Bukit Baru menuju Poligon. Korban berusaha berpindah lajur ke kanan untuk menghindari alat berat yang terparkir di sisi kiri jalan. Naas, kendaraan korban diduga oleng hingga terjatuh ke kanan jalur. Pada saat bersamaan, satu unit truk tidak sempat menghindar hingga melindas tubuh korban. Polisi ya, jadi amankan juga truknya gitu. Dilindas kan? Iya, saya kepala. Oh, jadi yang kejadian barusan tadi di jalan jadi korban kita ini naik sepeda motor dari arah Macan Lindungan 1 mengarah ke jembatan Musi 2. Nah, di TKP itu ada alat proklip namanya, alat untuk mengaspal. Mungkin korban kita ini ngebut, tiba-tiba ada alat yang sedang parkir di bahu kiri jalan itu, dia langsung buang ke kanan. Pada saat dia buang ke kanan itu ada kendaraan truk yang lewat. Jadi korban kita ini masuk ke tengah mobil, terus mengenai ban sebelah kiri belakang. Masa sudah kita evakuasi ke kamar mayat rumah sakit Muhammad Rasul. Sementara pengendara mobil sama kendaraannya kita amankan dulu di pos Musi 2 untuk kita lakukan pemeriksaan. Untuk pemilik alat berat itu mungkin akan dipanggil atau gimana nanti? Karena akan kita panggil dulu berat itu, karena kita pengen tahu apa maksud dia parkir di bahu jalan itu. Karena setelah kita cek tadi tidak ada lampu-lampu atau untuk pemberitahuan bahwa ada alat berat yang parkir di bahu jalan. Saat ini, sopir dan kendaraan truk diamankan di Mapolrestabes Palembang. Selain itu, polisi juga akan memanggil pemilik alat berat tersebut karena memarkirkan kendaraan di bahu jalan saat tidak sedang digunakan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan yang juga diduga berasal dari serbuk peledak mercon terjadi di Desa Sumber Anyar, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur pada Rabu siang, 18 Februari 2026. Akibat ledakan ini, 1 orang warga meninggal dunia, 6 orang warga lainnya luka bakar, dan 7 rumah rusak berat. Ledakan terjadi sekitar pukul 12 siang waktu Indonesia Barat dan menimbulkan dentuman keras yang mengejutkan warga sekitar. Warga yang mendengar suara ledakan segera keluar rumah untuk mengetahui sumber kejadian. Akibat ledakan ini, 7 orang warga menjadi korban. 6 orang mengalami luka bakar dengan tingkat cedera yang berbeda-beda dan mendapatkan penanganan medis. Sementara 1 orang dinyatakan meninggal dunia. Selain menimbulkan korban jiwa, ledakan juga mengakibatkan kerusakan pada 7 unit rumah warga. 1 rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah, sedangkan 6 rumah lainnya mengalami kerusakan ringan. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab pasti ledakan dan mengamankan lokasi kejadian. Diduga ledakan terjadi dari serbuk peledak mercon. Feren Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria tewas tertabrak kereta di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 19 Februari 2026. Pria yang juga berprofesi sebagai penyortir plastik bekas ini tewas saat menyeberangi perlintasan rel kereta api. Pria yang diketahui bernama Thomas, berusia 37 tahun ini tewas tertabrak kereta api yang melintas di kawasan Cakung, Jakarta Timur pada Kamis 19 Februari 2026 sore. Jasad korban sempat terpental beberapa meter saat tertabrak kereta api dari arah stasiun Cakung menuju stasiun Jatinegara. Saksi mata mengatakan korban tiba-tiba saja menyeberang di perlintasan kereta saat kereta melintas, hingga akhirnya korban tertabrak kereta api. Sementara, rekan korban mengatakan sebelum kejadian, korban sempat pamit untuk membeli makan saat bekerja sebagai penyortir plastik bekas. Tadi katanya dia duduk di halte lama tuh bengong-bengong, kalau lama udah nyebrang, ya udah kereta lewat, udah kejadian itu. Itu kenapa kereta apa? Kereta Jawa, dari arah Jawa. Dari arah? Dari arah Cakung, Jatinegara. Ini laki-laki mau perempuan? Laki-laki Pak. Umur kira-kira berapa? Umur 30-40 tahunan. Dia tertabrak apa terserempet? Kayaknya sih ketabrak. Soalnya ada patah-patahnya, bocor. Dia warga mana tahu? Kurang tahu juga. Ya kalau ceritanya sih saya nggak tahu pasti. Cuma kan jam istirahat itu kan ceritanya mau beli nasi. Nah beli nasi itu dititipin sekalian sama temennya, suruh beli rokok.
Nah nggak lama ditungguin kok nggak datang. Ya beginilah tahu-taunya pas di sini ada kecelakaan, dilihat fix positif. Tahu lihat ini teman apa dari Baju sama celana. baju pakai apa celana? Bajunya abu-abu, celana pendek. Ini tinggal di mana di dalam kamu? Di Jalan Rawa Sumur, dekat pangkalan truk, dekat PT Pioner. Terus kerja sebagai apa? Dia tukang sortir di rongsok plastik ember. Jenazah korban dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara, kasus ini ditangani petugas Polsek Cakung. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan, puluhan personil gabungan Polres Musirawas menggelar operasi penggerbekan kampung narkoba di Desa Tanah Priuk, Sumatera Selatan. Petugas mengamankan 2 orang pelaku beserta barang bukti ratusan butir ekstasi dan paket sabu siap edar. Aksi penggerbekan yang dilakukan personel gabungan antar fungsi Polres Musirawas pada Rabu, 18 Februari 2026 sempat menjadi perhatian warga Desa Tanah Priuk, Kecamatan Muara Beliti. Dalam penggerbekan ini, petugas mengamankan 2 orang terduga pengedar. Tidak hanya itu, tim gabungan juga menyita 106 butir ekstasi, 2 kantong sabu seberat 8,16 gram, serta timbangan digital dan alat hisap sabu. Lokasi Desa Tanah Priuk yang berbatasan langsung dengan kota Lubuk Linggau rawan terjadi transaksi narkotika. Pelaku narkoba kemarin dan Pada saat kemarin pada hari Rabu tanggal 18 sekira pukul 16.30 tim Opsnal Sat Narkoba berkolaborasi dengan Polres Musirawas, setelah ini gabungan dari Sabara, Lantas, Reskrim dan sebagainya, kita melaksanakan kegiatan di Tanah Priok dalam rangka operasi pekat untuk menciptakan situasi dan kondisi Kamtibmas yang kondusif menjelang Ramadan. Kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka, yaitu inisial P dan W, dengan BB 8,16 gram sabu serta 106 butir ekstasi. Dari hal tersebut kita berharap suasana Ramadan ini di wilayah khususnya Kabupaten Musirawas tercipta ketentraman, kenyamanan dalam melaksanakan ibadah Ramadan sehingga tujuan dari operasi pekat ini dapat tercapai. Guna memastikan situasi kondusif selama ibadah Ramadan, pihak kepolisian akan terus meningkatkan pengawasan di titik-titik rawan peredaran gelap narkoba. Kedua pelaku kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Musirawas guna mengungkap jaringan yang lebih besar. Dari Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, seorang penumpang bus antar provinsi Medan Jakarta ditangkap petugas kepolisian saat diduga hendak menyelundupkan narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam kotak kue Bika Ambon pada Kamis 19 Februari 2026. Satu. Berapa biji itu? 2. Buah mana? Berapa biji? Tersangka berinisial ASM yang merupakan penumpang bus jurusan Medan Jakarta ditangkap petugas di jalur lintas Sumatera, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Dari tangan tersangka, petugas menemukan 2 kg sabu yang dikemas rapi di dalam kotak kue khas Medan. Pada petugas, ASM mengaku narkotika ini rencananya akan dikirimkan ke Provinsi Jambi. Berdasarkan pengakuan tersangka, petugas melakukan pengembangan dan mengamankan seorang pria berinisial ZH di kediamannya di kawasan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari hasil penggeledahan di rumah ZH, petugas kembali menemukan 6 kg sabu yang disembunyikan di dalam lemari kamar. Dengan demikian, total barang bukti yang diamankan mencapai 8 kg sabu. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Andi Arisandi, mengatakan kedua tersangka diduga merupakan bagian dari jaringan narkoba lintas provinsi. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam proses distribusi narkotika. Barang bukti yang diamankan diduga akan diedarkan di Provinsi Jambi dan sejumlah daerah lainnya. Dengan informasi dari masyarakat pada tengah malam kepada anggota kita bahwa terjadi pengiriman narkotika jenis sabu dengan menggunakan sarana bus angkutan umum dari Kota Medan menuju ke Moro, Jambi. Dari informasi tersebut, kemudian anggota melakukan pengejaran dari Kota Medan sampai dengan Rantau Parapat, kemudian berhasil bus kita hentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap bus yang dicurigai. Informasi tersebut ternyata benar ada seorang laki-laki
yang kita amankan dan dilakukan penggeledahan, yaitu didapatkan 2 kg narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kemasan oleh-oleh berupa oleh-oleh Bika Ambon. Kemudian dari hasil pengungkapan tersebut kami lakukan pengembangan terhadap temuan yang 2 kilo untuk dikembangkan ke pengedar berikutnya. Kemudian dari hasil penggeledahan ternyata anggota kami juga mendapatkan hasil yaitu 6 kilo sabu-sabu yang disimpan dalam sebuah rumah hasil penggeledahan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Medan, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi teror anak panah yang juga kerap menyasar warga secara acak membuat aparat kepolisian di Kota Makassar, Sulawesi Selatan memperketat penjagaan. Dalam patroli penyisiran, tim gabungan mengamankan 3 pemuda yang kedapatan membawa busur dan juga ketapel di balik bajunya. Menyisir gang-gang sempit di Kecamatan Talo, Kota Makassar, petugas dari Polsek Talo bersama tim patroli perintis presisi Polda Sulawesi Selatan membubarkan kerumunan warga yang masih beraktivitas hingga larut malam. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif guna meminimalisir celah bagi pelaku teror anak panah atau busur yang kerap beraksi secara acak dan meresahkan masyarakat. Saat melintas di ruas Jalan Sunu, petugas menghadang dan melakukan penggeledahan badan terhadap 3 pemuda yang berkendara menggunakan sepeda motor berkenal pot brong. Hasilnya, tugas menemukan 2 anak panah lengkap dengan 1 pelontar atau ketapel yang disalipkan salah satu pemuda di balik bajunya. Guna pemeriksaan lebih lanjut, ketiganya langsung digandeng ke Mako Polsek Talo. Sekitar pukul setengah 12 malam, tadi tim patroli perintis presisi dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan telah mengamankan 3 pria yang salah satunya menguasai 2 anak panah dan 1 ketapel. Selanjutnya ketiga pelaku dan barang bukti diserahkan ke Polsek Talo dan saat ini dalam penanganan unit reskrim Polsek Talo Polrestabes Makassar. Saat ini, ketiga pemuda tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di unit reskrim Polsek Talo. Atas kepemilikan senjata tajam tersebut, para pelaku terancam dijerat Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah rekaman CCTV yang juga memperlihatkan aksi pencurian sepeda motor yang menarik perhatian di media sosial. Terduga pelaku diduga merupakan sepasang kekasih yang juga berbagi tugas saat menggasak sepeda motor di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Aksi sepasang pria dan wanita yang diduga sepasang kekasih terekam kamera pengawas di Jalan Gunung Galunggung 2, Kelurahan Cengkareng Timur pada Rabu malam 18 Februari 2026. Dalam rekaman ini terlihat pelaku wanita menunggu di atas motor sambil memantau situasi. Sedangkan pelaku pria tampak mondar-mandir sebelum akhirnya berhasil membawa kabur motor milik seorang pemilik kos. Saat hendak kabur, pelaku wanita justru kesulitan menyalakan motornya sendiri karena mogok. Ia terpaksa mendorong motor miliknya, sedangkan pelaku pria sudah kabur dari lokasi membawa motor hasil curian. Yang punya rumah itu saya sebenarnya setelah ada laporan yang pemilik barangnya datang ke rumah laporan Bu RT itu ada motor saya hilang gitu bilangnya. Saya akhirnya langsung datang ke TKP ngecek, terus langsung kita tanya-tanya sama yang itu sekitar jam 8.50 dia merasa kok motornya kayak ada yang bawa, tapi dia pikir tadinya bapaknya yang bawa, tapi baru dia sadar kalau kok kuncinya ada di dia, baru dia sadar bahwa itu motornya dilihat ke depan udah nggak ada motornya gitu. Korban sendiri baru menyadari motornya raib pada pagi hari saat hendak berangkat kerja. Berdasarkan rekaman CCTV, kasus pencurian ini ditangani unit reskrim Polsek Cengkareng guna mengidentifikasi dan menangkap kedua pelaku. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku pencurian sepeda motor antar kabupaten babak belur di masa usai beraksi di depan pondok pesantren di Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat. Polisi mengamankan para pelaku dari amukan warga ke Mapolsek Jatiwangi.
Aksi nekat dua pelaku berinisial A dan J, warga Kabupaten Indramayu, berakhir tragis pada Kamis 19 Februari 2026 malam. Kedua pelaku tertangkap tangan saat berusaha menggasak motor di depan Pondok Pesantren Asyafiah, Desa Sukaraja Wetan. Kejadian bermula saat korban memergoki kedua pelaku tengah mendorong sepeda motor miliknya dengan kondisi kunci kontak yang sudah jebol. Korban langsung berteriak dan mengejar pelaku hingga ke depan gang pesantren yang sontak mengundang perhatian warga sekitar. Masa yang emosi tanpa dikomando langsung mengepung dan menghakimi kedua pelaku. Tak hanya itu, warga juga merusak satu unit motor metik yang digunakan kedua pelaku saat menjalankan aksinya. Posisi motor dekat pintu ya? Pintu, dengar ada suara yang itu, jadi langsung keluar. Pemiliknya langsung dikejar. Udah jebol tuh kuncinya. Iya, itu saat itu dikejar si pelaku. Ya. Jadi pelaku dikejar sama pemiliknya, jatuh. Terus mungkin warga berdatangan. Jatuh, mau lari lagi, warga datang. Pelaku pencurian sudah diikat sama warga, Pak. Ya kelihatannya sih babak belur kelihatannya ya. Kami hanya bisa meredam warga supaya jangan terlalu ada penyiksaan di sana, dan kemungkinan walaupun dia memang mencuri juga manusia juga menghargai. Dan hanya tugas saya sebagai pemerintah hanya meredam amarah warga supaya tidak memuncak, supaya khawatir ada kejadian yang tidak diinginkan terhadap pelaku gitu. Aparat Polsek Jatiwangi yang tiba di lokasi segera mengevakuasi kedua pelaku ke Mapolsek. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif guna pengembangan kasus pencurian motor antar kabupaten tersebut. Dari Majalengka, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Kerten, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Pelaku gagal melarikan diri setelah dipergoki pemilik kendaraan dan juga sempat terjadi aksi kejar-kejaran di lokasi kejadian. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Jalan Adi Sucipto, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Pelaku yang tengah beraksi mengambil sepeda motor warga terekam kamera pengawas. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pelaku menyasar sepeda motor yang terparkir di depan warung makan. Namun saat hendak membawa lari sepeda motor, pemilik motor memergoki pelaku. Korban berteriak dan mengejar pelaku hingga menarik perhatian warga sekitar. Pelaku yang panik akhirnya tertangkap setelah dikepung korban, warga, dan petugas keamanan. Pemilik motor, Rida Anggraini, mengatakan kejadian bermula saat dirinya sedang menyiapkan hidangan buka puasa di dalam warung. Pemilik motor, Rida Anggraini, mengatakan kejadian bermula saat dirinya sedang menyiapkan hidangan buka puasa di dalam warung. Korban mengaku lupa mencabut kunci sepeda motor saat terparkir di depan warung. Kemarin itu kayak jam 5 lebih 10 ya Mas. Itu kan aku lagi prepare buat buka puasa. Nah itu tuh aku lagi di toko roti. Kan aku di bagiannya. Aku di toko roti itu lagi pegang takjil. Di toko roti itu kan ada kacang. Aku lihat ada orang mondar-mandir di situ. Nah, terus aku lihat dari kaca itu kok naik motorku dimundurin gitu kan. Nah, terus aku lari keluar, ternyata dia itu udah ngegas motorku, terus aku tarik bag ke belakangnya itu kan. Terus dia itu setir kanan jadi jatuh. Nah, aku teriak maling, dia tuh lari. Nah, bisa aku teriak maling itu kan aku ada orang lewat jalan raya itu. Nah itu naikin aku, ada apa mbak, maling motor mas, aku bilang gitu. Tapi posisi motorku masih di sini, dianya lari. Terus habis itu pikirku udah kayak selesai gitu ya mas, dia udah kabur gitu. Nah pas aku balik lagi ke dalam itu, aku disamperin masnya yang ngejar tadi. Nah itu bilangnya kayak mbak tadi maling apa, maling motor mas, aku gitu. Tapi alhamdulillah nggak jadi gitu kan. Terus jarak sebentar itu masih datang lagi sama orang, katanya udah tertangkap di SMA Yosep itu. Nah itu sampai situ kayak udah dipukuli kayak gitu. Nah terus diamani sama satpam Yosep itu. Wakasat Reskrim Polresta Solo, AKP Darmianto, menerangkan saat ini pelaku diamankan dan menjalani pemeriksaan intensif. Petugas juga mendalami kemungkinan keterlibatan pelaku dalam aksi serupa di wilayah lain. Terjadi tindak pidana pencurian sepeda motor Honda Beat terjadi di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di depan
Besti Fried Chicken. Ya, Besti Fried Chicken itu berawal pada hari dan tanggal jam itu korban pertama menaruh di depan Fried Chicken sepeda motor itu. Kemudian pada waktu itu keluar menggunakan sebentar, kemudian masuk. Nah, pada saat masuk itu lupa kuncinya tertinggal. Kemudian ada laki-laki yang mendekat, sempat naik, terus kemudian dikejar. Dari keterangan tersangka itu pada hari Rabu itu dia pulang dari Jogja mau ke Blora, kemudian berhenti di depan pom bensin. Kemudian jalan ke arah barat. Nah, pada saat di jalan di depan Besti Fried Chicken itu melihat sepeda motor Breed yang kuncinya tergantung. Nah, kemudian dengan itu dia kemudian niat, terus kemudian sepeda motor dinaiki, di starter. Nah, pada di starter itu terdengar pemiliknya mendengar, kemudian lari, terus kemudian ditarik dari belakang. Nah, sambil korban ini teriak-teriak. Terus kemudian masa mendekat, kemudian sepeda motor sama tersangka berhasil diamankan oleh warga sekitar kejadian perkara. Dari hasil pengembangan yang kita lakukan, ternyata selain melakukan tindak pidana di kota Surakarta pada hari Rabu itu, pelaku juga pernah melakukan tindak pidana yang sama pencurian sepeda motor di wilayah Njaten, Karanganyar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor terjadi di Jalan Padat Karya Lorong Mangga 4 dekat Masjid 4 Al-Madinah, Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang. Peristiwa ini terjadi pada Kamis pagi 19 Februari 2026. Pencurian sepeda motor terjadi di Jalan Padat Karya Lorong Mangga 4 dekat Masjid Al-Madinah, Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Palembang, Kamis pagi 19 Februari 2026. Berdasarkan informasi, pelaku yang diduga berjumlah 1 orang datang dengan berjalan kaki mengamati area parkir sekitar masjid. Saat itu, pelaku melihat sepeda motor korban yang terparkir di depan rumahnya di sekitar masjid. Tanpa berpikir panjang, pelaku lalu membawa lari sepeda motor incarannya itu. Peristiwa ini menjadi pengingat agar warga dapat meningkatkan kewaspadaan, terutama saat memarkirkan kendaraan di area terbuka dan memastikan pengamanan tambahan untuk mencegah tindak pencurian. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita malam ini. Saya Azhar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.